Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan pembelajaran yaitu fikih. Sebelum kita ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membacakan surat Fatihah. Mulai. Bismillah. Selesai. Pada materi fikih kali ini, Bapak akan menyampaikan yaitu tentang hukum syar'i. Nah, sebelum itu, ini pada kemana ini anak-anaknya? Nggak masuk Pak. Masuk. Coba di absen dulu ya. Randi. Hadir. Terus Ahmad. Hadir. Fahmi. Hadir. Aldi. Hadir. Oh, yang lainnya mungkin yang daring kali ya. Iya Pak. Oke, lanjut. Hukum syar'i. Nah, hukum syar'i ialah hikmah atau kalam Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik berupa tuntunan, pilihan, dan ketetapan. Di antaranya hukum syar'i itu terbagi dua. Yaitu ada hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi di antaranya itu ijab atau wajib, najab atau sunnah, kemudian tahrim atau haram, karohah atau makruh, ibahah atau mubah. Adapun hukum wad'i yaitu di antaranya sebab, syarat, mani atau halangan, sah, batal, ajimah, dan rukhsah. Kemudian hukum taklifi. Nah, hukum taklifi yaitu hukum syar'i yang menentukan manusia untuk mengerjakan sesuatu, meninggalkan sesuatu, atau memilih untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Nah, tadi dari hukum taklifi itu ada ijab ya. Di sini ijab berdasarkan waktu, yaitu ada mutlak dan muakkad. Berdasarkan pelaku yaitu ada ain dan kifayah. Berdasarkan kuantitas yaitu ada muhaddad dan ghairu muhaddad. Berdasarkan perintah yaitu ada muayyan dan mukhayyar. Nah, yang berdasarkan waktu tadi mutlak kan, mutlak itu tidak dibatasi. Contohnya seperti kita berhaji. Nah, Allah kan tidak menekankan kita kapan untuk berhaji dan hari apa misalnya untuk berhaji. Nah, kemudian ada muakkad. Nah, muakkad ini dibatasi waktunya. Contohnya seperti sholat dan puasa, kan sudah ada ketentuannya dari waktu tertentu dan waktu yang lainnya. Kemudian ada wajib ain. Nah, wajib ain ini secara perilaku yaitu individu dilakukan oleh masing-masing. Misalnya contohnya seperti sholat dan puasa. Nah, lanjut perilaku yaitu kifayah. Kifayah di sini yaitu cara kolektif. Contohnya itu seperti sholat jenazah. Misalnya kita dalam satu perkampungan gitu ya, ada yang sebagian melakukan sholat jenazah, ada juga sebagian tidak melakukan. Contohnya seperti itu ya. Kemudian dari ijab ini dari segi kuantitas yaitu ada muhaddad dan ghairu muhaddad. Muhaddad ini adalah yaitu ada ketentuannya seperti sholat yaitu tidak boleh ngawur ya. Zakat itu ada ketentuannya tersendiri dan haji pun ada ketentuannya. Yang kemudian itu ghairu muhaddad yaitu bebas. Contohnya seperti bekerja. Bekerja kita dibebaskan baik dalam bidang manapun atau bidang manapun ya terserah gitu. Kemudian
dari contohnya itu belajar. Belajar itu kita tidak ditentukan mau bidang apapun, misalnya contohnya IPA atau matematika dan seterusnya gitu ya. Kemudian dari segi perintah, dari ijab ini dari perintah gitu ya, ada muayyan, yaitu sudah ditentukan seperti sholat atau hutang. Kemudian dari perintah yaitu mukhayyar, yaitu ada pilihan. Contohnya seperti kifarat ya. Kifarat itu ada yang bebannya itu ada pilihan dari yang berat sampai yang ringan. Kemudian hukum taklif yang kedua tadi yaitu sunnah atau nadab. Sunnah ini terbagi dua, ada tasyri dan ghairu tasyri ya. Tasyri ini yaitu lebih ditekankan, ya lebih diutamakan, sementara ghairu tasyri itu tidak terlalu diutamakan. Nah, dari tasyri ini, sunnah tasyri ini dibagi dua, yaitu ada muakkad dan ghairu muakkad. Muakkad itu yang paling ditekankan, sedangkan ghairu muakkad itu ditekankan tapi tidak terlalu ditekankan. Contoh dari muakkad itu seperti kurban, akikah, dan rawatib. Nah, rawatib ini ketika kita melaksanakannya kita akan dibangunkan di surga ya, berupa istana atau lainnya gitu. Sedangkan ghairu muakkad yang tidak terlalu ditekankan yaitu contohnya seperti rawatib. Kemudian ghairu tasri yaitu seperti jailah atau kehidupan para nabi sehari-hari, yaitu tidak terlalu ditekankan. Kemudian hukum taklif yang ketiga yaitu tadi tahrim atau haram. Haram ini terbagi dua, ada lijati dan ligoiri. Lijati ini berupa zat yang diharamkan, contohnya seperti khamar atau daging babi. Yang tahrim yang kedua yaitu ligoiri. Ligoiri ini ya seperti yang tadinya halal menjadi haram. Contohnya seperti kita mendapatkan uang tapi dengan cara yang haram, misalnya mencuri. Nah, itu jadi haram ya. Nah, anakku yang ketiga itu dari hukum, yang keempat itu dari hukum taklifi, itu ada karohah atau makruh. Nah, dari hukum taklifi ini yang keempat itu ada karohah atau makruh ya. Makruh ini terbagi tiga, ada makruh tanjih, yaitu makruh zat yang dimakruhkan. Contohnya seperti kita habis makan, kita sudah wudu ya, mau melaksanakan sholat, tapi sebelum melaksanakan sholat kita makan tertentu gitu, misalkan rokok atau yang misal rokok gitu ya. Kenapa ini dimakruhkan? Karena dapat mengganggu orang lain gitu, atau yang di sebelahnya yang sedang melakukan sholat. Nah, yang kedua yaitu ada makruh tahrim. Makruh tahrim itu contohnya seperti emas dan sutra ya. Contohnya ya, laki-laki kan tidak diperbolehkan, dimakruhkan maksudnya untuk memakai emas dan sutra. Kemudian ada tarkul aula gitu, seperti mengakhirkan hal yang lebih mendahulukan gitu. Contohnya seperti tahajud dan witir. Nah, mungkin hanya itu yang Bapak bisa sampaikan. Nah, ada tugas ya buat anak-anak sekalian. Tugasnya yaitu buat materi selanjutnya ya, tolong dicari hukum wadi ya. Tolong dicari hukum wadi. Mungkin hanya itu yang Bapak bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.